Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 MKWK Project Bahasa Indonesia ingin membuka forum diskusi yang berkaitan dengan korupsi. Ini saya Muhammad Najwan dibantu dengan rekan saya Silva dan juga ada Lucky, ditambah juga ada Mbak Puput. Di sini kami ingin berdiskusi apa sih yang dimaksud dengan korupsi itu dan bagaimana sih contoh korupsi di Indonesia, apa saja contoh di korupsi di Indonesia dan bagaimana cara penanggulangannya. Kita langsung saja ya, kita tanyakan ke rekan saya, Mas Lucky dulu pertama, apa sih yang dimaksud dengan korupsi tersebut? Kalau untuk pendapat saya, korupsi itu adalah suatu tindakan di mana seseorang mengambil hak orang lain. Itu kalau dari pendapat saya. Kalau dari Mbak Silva sendiri gimana tuh? Apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi itu menurut saya itu kayak semacam kayak penyuapan, pemerasan, dan itu dilakukan secara tidak wajar dan tidak sah karena dapat membuat diri mereka dan orang lain menyalahgunakan wewenang. Oke, kalau dari Mbak Puput sendiri? Menurut saya suatu bentuk ketidakjujuran yang dilakukan oleh seorang instansi pemerintah. Oke, kalau contoh-contoh korupsi di Indonesia itu sendiri itu ada nggak sih contoh-contohnya dari Mas Lucky? Kalau dari saya sendiri ada contohnya, yaitu kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala di Balikpapan. Total kerugian negara itu 1,2 triliun. Yang terlibat adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Balikpapan dan kontraktor pembangunan. Kronologinya, pembangunan stadion diduga diwarnai markup harga dan kecurangan dalam tender. Nah, terus penghakimannya bagaimana? Penghakimannya, kedua tersangka telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Sumbernya ini berdasarkan dari https jogjatribunsnews.com. Itu salah satu contohnya. Dari saya ini dikutip dari tempo.co. Kasus korupsi dengan catatan kerugian negara terbesar terjadi di sektor kehutanan. Kasus ini penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Dan kerugian negara dalam kasus ini mencapai 104,1 triliun. Itu aja. Oke, kalau dari Mbak Puput sendiri, ada nggak sih contoh kasus dari luar negeri? Ada ya, salah satunya contoh korupsi terbesar di luar negeri adalah kasus Enron yang berada di Amerika Serikat. Kasus ini terjadi pada tahun 2001 dan melibatkan perusahaan energi Enron, auditor Arthur Andersen, dan sejumlah bank investasi. Oke, saya mau nanya nih, kira-kira kasus korupsi ini populasinya itu seperti apa sih? Contoh dalam tahun ke tahun itu berapa persen sih kenaikannya, atau ada beberapa banyak kasus korupsi di Indonesia dari Mas Lucky sendiri? Kalau untuk dari saya sendiri, untuk kasusnya itu cukup lumayan banyak. Untuk datanya tersendiri itu tidak bisa saya infokan karena data itu kan belum tentu valid karena banyak sumber lah intinya. Itu sih kalau dari saya. Untuk kasus korupsi ini kan kita banyak sekali nih di Indonesia. Beberapa kasus sendiri masih ada yang progres nih, masih ada yang berjalan. Terus ada banyak yang mendapat hukuman yang tidak setimpal. Contoh, kalau kita melihat di berita sendiri tuh banyak nih kayak isunya ya, korupsi itu ketika di penjara dia itu mendapat fasilitas yang harusnya tuh nggak layak mereka pakai, tapi mereka mendapatkan fasilitas tersebut. Itu apakah benar? Terus apakah memang disediakan oleh pemerintah sendiri ataupun hanya oknum saja? Kalau dari Mas Lucky atau Mbak Silva atau Mbak Putri, tanggapannya itu ya? Kalau dari saya dulu ya, dari yang pendapat saya ya, pendapat saya mungkin ada yang seperti itu. Namun untuk solusinya nggak mungkin kan, kita ada masalah nggak ada solusi. Menurut saya solusinya untuk pemerintah menangani kasus ini ya itu untuk memiskinkan para koruptor, di mana pada saat mereka ditangkap sebagai terpidana korupsi
ya mereka nih harus dimiskinkan, bukan berdasarkan dia saat di penjara, namun dengan semua aset keuangan atau aset-aset lainnya itu sebenarnya harus ditarik ke pemerintah sebagai barang bukti, bukan malahan dibiarin saja atau uangnya dikasih sebagai dana dana yang harus dibayar sebagai bukti gitu. Itu sih. Itu aja. Dari Mbak Silva ada nggak tambahan atau Mbak Puput sendiri? Kan intinya. Ya mungkin pendapat Mas Luki benar, emang harus dimiskinkan dari segi pas dia dimasukin ke penjaranya itu. Jadi ya seperti itu mungkin. Oke. Gimana sih caranya kita nih sebagai masyarakat umum, kita punya cara sendiri untuk meminimalisir kasus korupsi tersebut terjadi seperti case sekarang saat ini gitu. Dari Mas Luki sendiri gimana tuh? Kalau Ada nggak dari sih saran-sarannya? saran-saran. Ya kalau dari saya sendiri ya balik subjektivitas masing-masing ya. Tapi solusinya yaitu untuk mengatur hawa nafsu orang masing-masing dengan cara meningkatkan spiritualitasnya dengan agama. Mayoritas orang yang paham agama dengan spiritualitas yang tinggi, dia tidak mungkin melakukan tindak korupsi. Harusnya kalau benar-benar dia paham agama. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari Mbak Puput sendiri ada nggak saran-sarannya? Ya, mungkin memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat dan pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Oke, kalau dari Mbak Silva? Mungkin sarannya itu kayak lebih membangun kode etik di sektor publik gitu, dan membangun kode etik di sekitar partai. Oke, kan kita udah banyak tahu nih ya tentang korupsi. Saya mau nanya dari Mas dan Mbak ini, Iya. kira-kira dampak negatifnya itu untuk kedepannya ataupun untuk saat ini bagi masyarakat Indonesia terutamanya ya, Iya. itu apa sih kira-kira? Ya mungkin kalau dari saya dulu ya, pendapat saya dampak negatifnya itu sangat banyak ya, terlepas dari masyarakat ini tidak dapat pemerataan sumber daya yang harusnya dibagikan, dan juga ada beberapa fasilitas yang memang sama juga itu tidak diberikan secara bagaimana mestinya. Contohnya menara yang harusnya dibuat ya itu tidak dibuat, kan jadinya memperhambat perkembangan teknologi di pedesaan-pedesaan itu sih. Kalau dari Mbak Puput sendiri, ada nggak sih dampak-dampak negatifnya, terutama bagi masyarakat Indonesia? Mungkin menurut saya dampak dari korupsi bagi masyarakat adalah menyebabkan kemiskinan meningkat di Indonesia. Yang seharusnya duitnya untuk masyarakat malah diambil atau disimpan. Oke, oleh oknum-oknum yang melakukan korupsi tersebut. Oke, kalau dari Mbak Silva, dampak negatifnya itu seperti apa? Dampak negatifnya itu menurut saya itu dapat menyengsarakan masyarakat, dan betul yang dibilang Mbak Puput tadi, dapat memiskinkan mungkin ya. Terus juga jadi mahal harga jasa dan pelayanan publik masyarakat, jadi terbatasan fasilitas kayak gitu. Ini paling kelas ya, pertanyaan terakhir saya. Bisa nggak sih di Indonesia itu kita kasus korupsi ini tidak terjadi lagi dengan waktu yang sangat singkat? Kira-kira dari Mas Luki sendiri gimana? Ya kalau dari saya sendiri, untuk meminimalisir langsung satu tahun langsung hilang itu menurut saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena mungkin ada beberapa oknum yang memang sudah nyaru sama masyarakat kita gitu. Bahkan kita nggak bisa bedain mana oknum, mana orang yang benar-benar serius, kita nggak bisa bedain. Jadi susah gitu. Palingan kita dengan adanya sistem pemerintahan ini, ya kita selalu ada survei atau adanya laporan untuk dia punya kekayaan tuh berapa. Jadi laporan kekayaan selalu diupdate. Itu sih paling. Intinya kita harus memperkuat sistem lagi lah ya. Iya. Intinya kita harus memanage di mana sistem itu harus berjalan, contoh pelaporannya, data-datanya, ataupun kita bisa melihat dari segi-segi orangnya gimana cara mengontrol sistemnya itu berjalan dengan lancar gitu loh. Iya. Ataupun income-nya, ataupun outgoing dari perusahaannya, ataupun dari manapun
sistem cost-nya itu, biayanya itu harus bisa dibiasakan, itu harus di manage gitu semaksimal mungkin gitu ya. Kalau dari Mas Luki, tanggapannya apa sih untuk kasus korupsi ini? Tanggapan dong. Tanggapan secara apa nih? Kalau saya boleh tahu. Tanggapan secara pribadi. Oh, secara pribadi. Secara pribadi untuk kasus korupsi ini, tanggapannya. Tanggapan secara untuk mengenai kasusnya atau solusinya atau bagaimana? Bisa dibilang kasusnya dan juga mengenai solusinya juga. Solusinya. Kalau bisa dijabarkan boleh. Mungkin ya nggak jauh dari pembahasan saya sebelumnya. Itu dari spiritualitas manusianya itu harus kita edukasi lagi. Harus diadakan mungkin seminar-seminar gratis yang untuk mendedikasi anak-anak muda agar paham dampak korupsi itu secara negatifnya gimana. Karena kan terlepas dari korupsi yang dilakuin oleh oknum ini kan kita nggak bisa kontrol kan, itu kan di luar kontrol kita kan. Oke, kalau dari Mbak Silva sendiri mengenai tanggapan Mbak Silva untuk kasus korupsi ini di Indonesia tersebut, apa? Kayak tanggapan dari saya sendiri, kita tuh hidup sesuai kemampuan aja kan. Kadang salah satu yang mendorong kita jadi melakukan korupsi itu karena seringnya kita nggak merasa cukup kan. Oke. Jadi kayak kita ngerasa pengen ini nih, pengen yang lebih kayak gitu. Itu emang sifat dasarnya manusia kan. Iya. Serakah ya. Iya, jadi bergaya hidup tuh nggak wajar dan melebihi dari kemampuan kita. Oke. Gitu. Contoh, kita dapat gaji sekian, tapi gaya kita hedon nih. Iya, kayak gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi nggak selain itu? Mungkin lebih fokus pada kinerja dan tanggung jawab diri sendiri aja sih. Oke. Intinya kinerja dan tanggung jawab. Contoh kayak misal nih si A ini dia tahu nih tanggung jawabnya nih sebagai apa, dan dia kinerjanya itu seperti apa, dan dia juga harus bisa bertanggung jawab dong dengan apa yang dia kerjakan gitu intinya kan. Yang dimana ketika dia mempunyai rasa tanggung jawab itu, dia nggak mungkin bisa melakukan hal-hal tersebut gitu kan. Oke, kalau dari Mbak Puput sendiri tanggapannya seperti apa sih? Tanggapannya mungkin korupsi ini menjadi hal yang sangat merugikan ya untuk Indonesia, terutama masyarakat yang tadi saya bilang yang seharusnya duitnya untuk masyarakat malah diambil atau disimpan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke. Ada lagi deh ini pertanyaan, gimana sih cara kita menyarankan bagi yang muda-muda ini ngasih tahu lah bahasa kasarnya dampaknya si korupsi ini gitu, dan kita harus ngeberantas korupsi ini secara bersama-sama. Kira-kira dari Mas Luki seperti apa ya? Untuk pendapat saya tidak jauh seperti pendapat saya sebelumnya ya, yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat atau anak-anak muda di sekitar, yaitu datang ke sekolah-sekolah atau datang ke lingkup masyarakat dengan adanya seminar-seminar kecil gitu. Oke. Ya, paling itu sih. Kalau dari Mbak Silva seperti apa tuh? Gimana cara kita agar masyarakat ataupun anak muda sekarang itu bisa tahu nih dampak buruk dari korupsi ini? Gimana tuh? Kayak kita harus memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat, terus kayak partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang. Oke. Intinya harus aktif lah para pemuda-pemudanya dan masyarakatnya ya. Oke, kalau dari Mbak Puput sendiri gimana tuh? Saran dari saya mungkin seperti yang Mbak Silva tadi bilang, hidup sesuai kemampuan ya, dan mampu mengatur manajemen waktu, fokus pada kinerja dan tanggung jawab pribadi masing-masing, dan yang terpenting mengatur pengeluaran. Oke, itu mungkin maksudnya di masyarakat sekarang ya, kan banyak juga nih contoh kasus kan gak hanya di instansi ataupun di mana, di diri kita sendiri. Contoh hal kecil, kita dikasih uang sekian, tapi yang harusnya sekian malah ditilep ataupun apa, bahasa kasarnya tuh gitu. Intinya gitu, kita harus tanggung jawab lah, apa yang kita sudah diamanahkan itu harus kita sesuaikan gitu. Intinya seperti itu kan. Oke, cukup sekian sih kalau dari saya ya. Apa ada tambahan lagi nih kira-kira, atau ada komentar lagi mengenai kasus korupsi ini? Paling kalau dari saya ya,
sebelum kita tutup atau kita akhiri ya, saya pengen tahu dulu nih pendapat Bang Najwan tuh seperti apa untuk korupsi ini sendiri, secara individualitas aja ya, pemahaman aja, apa itu korupsi, bagaimana cara ngatasinnya, pendapat pribadi ya, bagaimana untuk beliau ini gimana cara Oke. penyampaiannya? Kalau dari saya ya, apa sih itu yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi itu yang seperti kita coba sudah lihat di medsos ataupun dari visual ataupun dari lingkungan terdekat mungkin ada ya. Yang mana yang tadi sudah saya coba sampaikan, yang kalau kita nih nggak dikasih amanah tapi tidak sesuai gitu, itu dan contohnya korupsi. Contoh saya beli ini tapi saya dikasih duit 20.000 nih, terus saya belinya sekian 18.000, harusnya kan kembali 2.000 nih. Tetapi 2.000 itu bukannya saya kasih ke orang yang dipercayakan, malah saya tilep, intinya gitu. Gitu. Nah, untuk bagaimana sih cara kita mengatasi korupsi ini? Kalau dari saya simpel ya, untuk masyarakat umum ya harus lebih amanah lagi sih. Contohnya ya kita harus memahami juga apa itu yang dimaksud dengan korupsi, dan tadi coba udah disampaikan oleh Mas Luki, Mbak Puput ataupun Mbak Silpa, hampir sama, lebih tepatnya ke penanaman moral agama juga sih. Karena kita juga harus punya iman dan takwa. Saya nggak terlalu banyak bahas dan agama ya, karena saya bukan berkapasitas. Paling nggak saya tetap menanamkan nilai moral agama pada masyarakat sekitar. Yang berkapasitas bisa dibantu aja, kira-kira bisa dibantu tanyakan dengan orang yang berkapasitas, intinya gitu sih. Ada lagi? Ada sih palingan untuk pendapat lainnya kan, intinya kan tadi kan sampean bilang kan itu kita ngebahas ke orangnya masing-masing kan. Bagaimana sih cara kita tuh ngasih kata-kata yang baik untuk menasihati orang tersebut gitu, cara halusnya, walaupun ini kita terlepas dari cara penyampaian secara agama ya, maksudnya kita sebagai manusia yang baik dan sosial gimana penyampaian yang enak gitu kan. Dari tadi kan kita cari tahu kan caranya gimana, cuman kita nggak tahu nih persuasif kita untuk ngajak orang biar baik tuh gimana, biar nggak korupsi gimana, caranya gimana gitu. Itu sih lebih ke individual masing-masing aja ya, atau personalitinya aja ya. Kalau cara dari saya ya, lebih ke ini aja sih, maksudnya saya cuma mengedukasi bahwa yang saya tahu aja, mengedukasi bahwa ini nggak baik loh, ini tuh nggak baik loh, dengan cara penyampaian saya aja yang nada sedikit rendah dan tidak menjatuhkan mereka ataupun seseorang ini. Intinya kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati lah, intinya tidak menjatuhkan ataupun mencemooh. Intinya gitu aja sih kalau dari saya. Mungkin kita geser dulu ya ke Mbak Puput, gimana pembahasannya untuk kita nih ngatasin ke masyarakat buat konsolidasi beberapa hal kayak gitu dengan persuasif kita, caranya gimana sih ngajak ngebujuk lah biar nggak ngelakuin tindakan korupsi secara kecil-kecilan lah, yang tadi bisa bilang Bang Najwan, caranya gimana menurut Mbak Puput aja? Melakukan edukasi mungkin ya. Oke, mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Terlebih lagi waktu sudah agak lumayan ya, kita udah lumayan sore juga. Paling nggak kita udah tahu nih apa sih yang dimaksud dengan korupsi itu, dan dampak-dampaknya seperti apa, dan gimana sih cara kita, tanggapan kita tentang korupsi itu, dan bagaimana cara menanggulanginya, dan memberi edukasi kepada masyarakat umum ataupun awam tentang bahayanya korupsi itu. Kalau dari saya sih sudah cukup ya, dari Mbak Silpa ataupun Mas Ruki ataupun dari Mbak Puput ya, sudah cukup. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 4 NKWK Project Bahasa Indonesia ini bertemakan tentang korupsi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ataupun kurang tepat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.